Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham harian untuk break sesi 1 ya, 19 April 2021 hari Senin. Saya akan bahas 13 saham ya. BRIS, BBTN, RALS, Link, Duit, WSKT, ITMG, Wika, MPMX, BTPS, IMJS, MTWI, dan IRA ya. Saya mulai dulu dengan BRIS ya. Jadi BRIS ini seperti saya sebutkan sebelumnya ya, dia masih cenderung sideways di area sekitar Fibonacci retracement level 61,8% sampai dengan 50% ya. Jadi di area sekitar 2200 sampai dengan 2500-an ya. Kalau kita lihat di sini 2560 ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya, pasangnya di level, bentar saya lihatkan, 2420 dan low-nya hari ini ya 2330. Bagi yang sudah punya, maksimum stop loss kalau dia turun di banyak 2190 jual dulu ya, karena dia kalau turun di banyak 2190 dia akan cenderung menguji level Fibonacci retracement level 78,6%. Bagi yang belum punya, saran saya sih boleh buy ya. Kalau dia nanti sesi keduanya higher dan lebih tinggi daripada 2510 boleh buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita pakai sistem average up atau buy up, jadi nanti dia kalau naik lagi ke atas 2560 barusan kita tambah lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini 2560 ya, kurang lebih area Fibonacci retracement 50% nya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 2510 buy, naik ke atas 2560 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 2760 buy. Jadi targetnya dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar 3070-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3070 boleh tambah lagi atau average up, maka target price terdekatnya sekitar 3320-an ya. Itu kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6%. Kalau berhasil naik lagi ke atas 3320 boleh tambah lagi atau buy up. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas ini ya, 3980 ya. Tapi di tengah-tengahnya ada checkpoint 3800 ya. Kalau dia gagal breakout ke atas 3800 ya, lebih baik take profit aja ya, jangan ditambah lagi, karena ada kemungkinan kalau dia gagal bertahan di atas 3800 dia akan turun lagi ke bawah. Itu untuk BRIS ya. Kemudian untuk BBTN ini sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Untuk BBTN, jadi hari ini kantornya hijau. Kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1570 dan di 1505 ya, yang di sini ya. Kemudian belum buy, saran saya sih kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1675 ya. Jadi banyak bertahap, naik ke atas 1675 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 1770 buy. Targetnya dia akan menguji untuk breakout ke atas, di atasnya Fibonacci retracement 23,6% yaitu di atasnya 1875 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1875 boleh tambah lagi buy up, average up ya. Maka dia akan menguji level kurang lebih sekitar 2000 sampai dengan 2030 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2030 boleh tambah lagi atau average up ya, karena masih peluang untuk breakout ke atas 2180 ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 2180 ya untuk BBTN. Kemudian untuk RALS, saya sudah informasikan juga di analisa saham mingguan ya. Yang rajin nonton pasti sudah buy ya, karena saya pun informasikan kalau sudah berhasil breakout boleh buy. Kemudian yang sudah buy, pasang aja trailing stopnya di 8. Kalau kita lihat di sini ini di low-nya di 875 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 875 dan 845 ya. Nah itu yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau ingin buy RALS, kalau saya sih posisi sekarang tunggu dia terkoreksi ya, mungkin di sekitar area Fibonacci retracement 8,2% nya, atau tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout naik ke atas 980 ya. Itu untuk RALS ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya 920 boleh buy, kemudian berhasil naik lagi ke atas 9850 boleh tambah lagi buy up ya atau average up. Kemudian kalau untuk target price nya saya lihatkan extensionnya ya. Jadi kalau Fibonacci extensionnya kalau dia berhasil naik ke atas 980, target price-nya kurang lebih di area sekitar ini ya 1140-an ya. Kita lihat di sini ada swing-nya kurang lebih di 1150 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1150,
boleh tambah lagi buy up atau average up, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih Fibonacci extension 161,8% ya. Di sini ada swing high-nya di 1300 ya. Nanti targetnya kurang lebih di 1300 sama dengan 1340 ya. Itu targetnya kalau dia berhasil breakout naik ke atas 980 ya di sini ya. Dan kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1100 di sini 1150 ya. Itu boleh tambah lagi atau average up atau buy up ya. Kemudian berikutnya link di sini saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan. Ini targetnya tercapai ya, Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi yang rajin nonton pasti lumayan ya, untungnya ya sudah kena target price-nya. Jadi pasang aja trailing stop-nya, kalau yang sudah punya pasangnya di level 4040 dan 4000 ya. Atau maksimum kalau dia turun lagi di bawahnya 3780 jual dulu semuanya ya, karena kalau dia turun banyak 3780 ada kemungkinan dia balik lagi ke area sekitar 3400 sampai dengan 3500an ya. Jadi yang mau buy on weakness ya mungkin tunggu ya, kalau dia koreksi entah itu nanti dia koreksi di sekitar 3400 sampai dengan 3500 atau dia terkoreksi sekitar 3000 sampai dengan 3050an ya, kurang lebih areanya ya. Nah, jadi area sini ya supportnya ya. Yang buy on weakness boleh di area sini atau area sini ya. Jadi bukan berarti nyentuh langsung buy enggak ya, tunggu konfirmasi kalau dia terkoreksi nyentuh ke batasnya supportnya, kemudian kalau dia berhasil rebound barusan buy ya. Jadi buy on weakness seperti itu, jadi bukan berarti tangkap pisau jatuh enggak ya, kita tunggu konfirmasi kalau sudah berhasil naik ke atas buy ya. Kemudian kalau yang buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4120 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4120 maka targetnya adalah di sini kita lihat ada area resisten di sini ya, ada high ya, swing high sekitar 4500an ya, itu target pertamanya. Jadi kalau dia yang buy high sell higher ketika naik ke atas 4120 buy, targetnya di 4500. Kalau dia berhasil naik ke atas 4500 boleh ditambah atau average up ya, maka dia akan menguji untuk breakout di atas 4800. Nanti target price-nya sebenarnya di sekitar 5000 sampai dengan 5200. Tapi di sini ada take point ya 4800 ya. Jadi naik lagi ke atas 4800 boleh tambah lagi atau buy up atau average up, itu untuk link ya. Kemudian untuk duit saya sudah bahas juga, minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 23,6%-nya ya. Nah, itu di level kurang lebih 350. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 364 dan di 352 ya, maksimum di 342 itu maksimum stop lossnya. Turun di bawahnya 342 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan menguji level Fibonacci retracement 38,2% ya. Area yang saya kotak ini yang saya kotakin merah ini adalah area supportnya berikutnya ya. Kemudian yang belum buy boleh buy high sell higher, kalau dia naik ke atas 382 boleh buy, kemudian kalau naik lagi ke atas 404 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Maka target berikutnya dia akan menguji level sudah saya sebutkan sebelumnya di sini ya, 420 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 420 boleh buy up lagi atau tambah lagi ya, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 466. Itu untuk duit ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, secukupnya aja ya. Karena kalau kita lihat di sini hariannya dia selalu volumenya di bawah rata-rata 5 harinya ya, belum berhasil, volumenya masih kecil ya di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi secukupnya aja ya kalau trading buy ya. Kalau buy on weakness ya saran saya sih boleh tunggu sekitar 340-an ya, atau tunggu sekitar 320-an kalau buy on weakness. Jadi kalau dia turun 320 kita lihat kalau dia berhasil naik rebound jadi 325 seperti itu ya, jadi mulai ke 24 ke atas lah ya, nanti mulai bisa buy ya. Jadi nanti kita lihat dulu kondisinya ketika dia sudah nyentuh, kemudian dia apakah masih terus ke bawah, apakah berhasil rebound. Kalau rebound kita buy back ya, istilahnya buy on weakness ya. Tapi kalau turun banyak 320 ada kemungkinan dia masuk kembali ke area sideways-nya ini ya, di sekitar sini ya, di sekitar area Fibonacci retracement 8,2% dan 50%-nya ya. Itu untuk duit. Kemudian untuk WSKT saya belum update lagi analisa saham mingguannya. Saya lihat dari candlenya ini yang sudah buy ya pasang aja
trailing stopnya di 1005 dan 935 maksimum stop lossnya ya. Kalau turun di bawahnya 935 harap jual dulu, karena dia ada kemungkinan turun sampai dengan kurang lebih di area sekitar sini ya, 750 sampai dengan 800 kalau dia breakdown di bawah 935. Jadi pasang stop loss saja. Yang belum buy ya, kalau mau trading buy WSKT, saran saya sih, walaupun hari ini hijau ya, saran saya sih minim kalau dia sudah berhasil naik atas 1115 ya, itu untuk WSKT. Atau lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 1260 ya. Kalau mau curi start buy ya, pas benar saya mau curi start buy kan, buy on weakness istilahnya ya, boleh aja, tapi minim lah tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1115. Target pertamanya 1260, jadi 1260 itu target price-nya, bukan berarti jual. Kalau dia berhasil naik lagi 1260 ke atas, boleh tambah lagi targetnya, dia kurang lebih sekitar 1400 sampai dengan 1425. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1425, boleh tambah lagi, maka targetnya kurang lebih sekitar area 1545 ya, kurang lebih ya. Nah, itu untuk WSKT. Kemudian untuk saham berikutnya ITMG, kemudian Wika saya ketik dulu, MPMX, GTPS, IMJS, MTWI, kemudian satu lagi IRA ya, di satu lagi IRA. Untuk ITMG di sini kita lihat hari ini ini sudah saya kasih analisa saham mingguan ya. Jadi selama dia berhasil bertahan di atas 38,2%, minggu ini dia cukup bagus ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di kalau kita lihat di sini saat aktif ya, sekarang sudah mulai sisi kedua dia mulai turun. Kalau dia turun lagi di bawahnya 12.400 dan di bawahnya ini ya 12.200, lebih baik jual dulu, pasang trailing stop ya. Kalau kita lihat di sini dia berusaha breakout, tapi sayangnya gagal ya. Jadi yang belum punya, menurut saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 12.875. Kalau dia berhasil naik atas ke atas 12.875 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi kita average apa aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya 13.250 ya. Ini saya yang sebelumnya di analisa saham mingguan 13.250 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 13.250 barusan ditambah lagi ya. Maka ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih di sekitar sini ya. 15 ribuan ya. Nah, itu targetnya ya. Tapi di sebelumnya di sini ada checkpointnya, swing high-nya di 13.900-an kurang lebih ya. Itu untuk ITMG. Kalau yang nggak mau buy high sell higher, Pak Sunar ini kan cenderung sideways ya. Ya memang benar, ini kan cenderung sideways ya di sini ya. Kurang lebih di area 8,2% sampai dengan 23,6% ya. Jadi kalau mau trading sideways-nya, kalau pasalnya belum punya, pasal saya sih tunggu kurang lebih di sekitar area 11.400 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 11.400, asal dia nggak tembus lagi ke bawah ya, maka kalau dia berhasil rebound ya. Jadi kalau dia koreksi sampai 11.400, kemudian dia berhasil rebound dan bertahan di atasnya 11.425 ya. Jadi reboundnya mungkin ke 11.600 gitu ya, rebound kembali ke atas, maka boleh buy ya. Itu yang buy on weakness ya, atau sekalian buy on breakout ya, buy high sell higher ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk Wika, dia kurang lebih masih sama ya. Dia hari ini berusaha untuk menguji level Fibonacci retracement level 78,6% ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di swing low-nya ini ya, 13.35 ya. Kalau dia membentuk new low, saran saya sih jual lagi ya, jual kembali ya, karena dia resikonya kalau turun di bawahnya 78,6%, dia akan menuju level bawahnya ini ya, kurang lebih sekitar 1050-an. Jadi masih lumayan dalam ya. Kemudian bagi yang belum punya, karena saya sih buy-nya bertahap aja ya. Memang hari ini volumenya agak kenaikan rata-rata 5 harinya, jadi buy-nya bertahap. Kalau naik ke atasnya
1460 buy, tapi buy-nya sedikit aja ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1530 buy up, tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1585 barusan ditambah lagi ya. Jadi istilahnya buy-nya nyicil aja, jangan terlalu agresif ya. Mulai dari 1460 ya, 1460, kemudian 1530, 1585 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1585, ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Tapi sebelumnya dia akan mencoba live test dulu Fibonacci retracement 50% nya di 1760-an kurang lebih ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, pakai swing high ini bisa kita jadikan acuan untuk buy up atau average up ya. Jadi naik ke atas 1460 buy, kemudian naik lagi ke atas 1530 buy, naik ke atas 1585 buy up, naik lagi ke atas 1640 tambah lagi ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, karena terus terang ini weekly-nya dia masih downtrend-nya masih cukup kuat ya, koreksinya ya. Dia apalagi dia sudah di bawahnya Fibonacci retracement level 1,8% ya. Jadi resikonya lebih besar daripada reward-nya sebenarnya ya. Tapi kalau kita buy-nya bertahap ya sesuai dengan plan masing-masing ya. Kalau buy-nya bertahap tentu saja risikonya minimal, kita kita menekan risikonya ya, meminimalisirkan ya istilahnya ya. Terus susah banget mengucap katanya, meminimalisirkan risikonya ya. Jadi kita belinya bertahap aja untuk saham-saham konstruksi BUMN ya. Kemudian untuk MPMX, kalau kita weekly-nya di sini kita lihat minggu ini dia breakout ya. Kalau kita lihat ini minggu lalu sebenarnya sudah sih, tapi dia penutupannya pas di ini ya, swing-nya 630-an ya. Jadi untuk minggu ini kalau kita lihat MPMX bagi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 630 ya. Kalau dia turun lagi bawah 630, ada kemungkinan dia balik lagi ke area kurang lebih 550-an ya, sampai 525 ya. Jadi kalau yang mau buy boleh aja buy high sell higher. Saya gambarkan dulu kira-kira seperti apa ya. Jadi kalau saya tarik garis Fibonacci retracement-nya ya, dari atas ini ya swing high-nya sampai ke bawah. Nanti saya paskan ini di level 1500 dan 316 ya. Jadi saya paskan dulu. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan berusaha untuk naik ke atasnya ini ya. Fibonacci retracement 8,2%. Jadi sebenarnya dia masih resiko ya. Kalau mau buy boleh saja, tapi saran saya buy high sell higher aja ya. Atau kalau mau buy ambitious ya tunggunya kurang lebih di area sekitar 550 ya. Kalau mau buy high sell higher ya, kalau naik ke atas 670 sesi kedua nanti ya, nah ini boleh buy, maka target price-nya kurang lebih sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 78,2%, ini kurang lebih sekitar 760 sampai dengan 770 lah. Jadi kalau naik ke atasnya 670 buy, kemudian di sini ada checkpoint ya, kurang lebih di area sekitar 715. Jadi kalau naik lagi ke atas 715 boleh tambah lagi atau average up ya, maka targetnya kurang lebih sekitar area 760 ya. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 770 di sini ya, kita lihat hanya 16 hanya tanggal 16 September dan 13 September di sini ya, kurang lebih 770. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 770 boleh tambah lagi atau average up ya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, ini ada swing high ini di 740 ya, naik lagi ke atas 740 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Jadi untuk MPMX saran saya sih baiknya bertahap aja ya, walaupun MA5 nya dia masih naik, tapi dia volume rata-rata terakhir 2 hari terakhir ya, dia masih jauh di bawahnya rata-rata 5 harinya. Tapi nggak masalah ya, karena sebelumnya dia memang setelah naik kemudian dia volumenya mengecil gitu ya. Jadi strategi kita ya baiknya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Yang penting kita untung walaupun nggak banyak, yang penting kita nggak sampai rugi banyak ya. Jadi baiknya bertahap. Kemudian BTPS ya, kalau kita lihat di sini weekly-nya sih dia lompat ya, high low ya.
low-nya ya di sini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di level 2980 dan maksimum di 2810 ya. Memang agak jauh ya, karena sebelumnya fluktuasinya juga lumayan tinggi ya. Yang belum punya, saran saya sih kalau kita lihat di sini, sebelumnya saya garis Fibonacci retracement-nya dari 3210 sampai dengan 4120 ya. Terus terang kan dia sudah breakdown, tapi saya nggak geser lagi Fibonacci retracement-nya, nggak saya geser lagi ya. Jadi saya acukan, saya jadikan acuan ini ya, 3210. Buy-nya menurut saya sih kalau mau buy sekarang sih boleh saja kalau dia berhasil naik ke atas 3150 ya. Tapi lebih baik menunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas, minimal ke atas 3210 ya. Kalau mau buyback ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya 3210 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 78,6%, kurang lebih 3400 ya. Naik ke atas 3400 buy. Kemudian dia naik lagi ke atasnya 3550-an kurang lebih ya. Boleh tambah lagi buy up. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 3600, di sini 3670, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3210. Kalau mau buy sekarang sih boleh aja, tapi tunggu kalau dia minimal ya, paling cepat ya kalau curi start kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3170. Itu untuk BTPS. Kemudian untuk IMGS ya, kalau kita lihat di sini dia suka membentuk ekor tinggi ini ya. Jadi ekornya tinggi menjulang ke atas ya. Hari ini dia sempat tinggi sampai dengan 376, kemudian turun lagi. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 328 dan maksimum di 312 ya. Kalau dia turun bawahnya 312, ada kemungkinan dia menguji level support yang di bawahnya ya, kurang lebih di 284 ya. Yang belum buy, saran saya sih kalau mau buy boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini ciri khasnya dia tiba-tiba naik satu hari volumenya naik tinggi, naik satu hari naik tinggi, kemudian dia cenderung sideways ya. Jadi sebenarnya dia masih sideways ya, kurang lebih di area sekitar 300 sampai dengan 360 ya. Jadi kalau yang mau buy ya buy on weakness ya, kurang lebih sekitar area 300-an ya, 300 sampai dengan 320. Kemudian yang ingin buy high sell higher, saya sih buy-nya bertahap aja. Jadi kalau hari ini nanti sesi kedua naik ke atas 364 kembali, boleh tambah lagi buy. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, hanya hari ini 376 boleh tambah lagi. Jadi 364 mulainya di atas 364 buy, di atas 376 buy. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, di sini di area 400 ya, naik ke atas 400 boleh buy up lagi ya. Maka targetnya kurang lebih kalau dia berhasil naik ke atas 400, kurang lebih sekitar 420 sampai dengan 430 ya, itu target price-nya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, karena volumenya sering timbul tenggelam ya. Jadi sebentar timbul main tinggi kemudian tenggelam, nggak ada volumenya, cenderung tidak liquid gitu ya. Jadi secukupnya aja kalau trading. Kemudian untuk MTWI dia sempat naik banyak, kemudian terkoreksi ya. Sebentar saya lihat di sini, dia opennya sempat gap up ya, opennya gap up di high, kemudian turun terus sampai kemudian sekarang saat ini 142 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya low-nya hari ini ya, low-nya hari 130 ya. Nah kalau di bawahnya 130 jual dulu ya. Kemudian kalau yang belum punya, saya terus terang belum menyarankan buy saham ini ya, karena kalau kita lihat di sini minggu lalu dia ekornya tinggi ke atas, menjulang ke atas ya, dan cenderung hari ini masih ragu-ragu untuk breakout ya, lompat naik ke atas kemudian turun lagi. Kalau saya sih buy on weakness saja ya. Ini kurang lebih kan dia sebelumnya dia sideways di area ini ya. Jadi kalau mau buy ya kurang lebih, kalau mau buy on weakness ya sekitar area 95 sampai dengan 110 ya. Jadi kalau dia turun bawah 95 lebih baik jual dulu ya, atau maksimum kalau di bawah 90 ya. Kalau buy on weakness di area sekitar 95 sampai dengan 110.
Kalau buy on breakout saya terus terang belum menyarankan ya, karena dia kenaikannya sudah tinggi dan kita lihat sebelumnya dia ekornya juga menjulang tinggi ini ya untuk mingguannya ya. Walaupun andai kata kalau mau buy high sell higher ya, langsungkan saya mau buy high sell higher ya boleh aja kalau dia berhasil naik ke atas 193 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 193 maka target price-nya kurang lebih sekitar minim sekitar 250, kemudian berikutnya sekitar 350. Jadi kalau yang buy high sell higher boleh-boleh aja ya, kalau dia berhasil naik 193 buy, tapi jangan terlalu banyak saran saya sih. Targetnya di 250 dan 350 itu untuk MTWI. Kemudian untuk IRA kita lihat di sini Fibonacci retracement levelnya dia masih resiko ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement level 1,8%. Jadi hari ini aja kenaikannya lumayan, volumenya juga sedikit lebih tinggi ya. Kalian sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1585. Kalau dia turun di bawahnya 1585 saran saya jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia turun sampai dengan menguji level ini ya, swing low-nya 1240. Jadi lumayan jauh ya. Jadi yang belum buy, saran saya sih kalau mau buy amannya sih kalau sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya, yaitu di atas 1985 kalau mau buy ya. Tapi kalau mau curi start, nah sebenarnya saya mau curi start trading buy, ada peluang dia masih mau naik ke atas, boleh saja, nggak masalah ya. Kalau mau curi start paling awal 1760. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1760 boleh buy. Buy-nya bertahap aja ya, karena volumenya ini seperti saya sebutkan sebelumnya dia masih cenderung kecil ya volumenya ya. Jadi kalau naik ke atas 1760 boleh buy, kemudian ditambah lagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 1915 ya, 9 April 2021. Kalau naik lagi ke atas 1915 boleh tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1985 ya, jadi di atas Fibonacci retracement level 61,8%, boleh tambah lagi ya. Average up targetnya kurang lebih ya di sekitar Fibonacci retracement 50% ya, minimal ya, kurang lebih di sekitar 2400 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2470 ya, di sini 2470 angkanya 3 Maret 2021, maka boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2670. Kalau dia breakout ke atas 2670, targetnya ya paling sekitar sekitar 3000 ya. Kalau dikasih 3000 sudah cukup bagus ya untuk IRA ya, situasi sekarang ya. Itu menurut saya sih. Belinya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini sejak euforia itu kemudian gap down ke bawah, dia cenderung sideways dan cenderung sideways-nya dia cenderung melandai turun ya. Ini ya, sideways kemudian turun lagi, sideways turun lagi, ini naik. Ini masih belum jelas sebenarnya ya. Jadi buy-nya bertahap aja kalau mau trading buy. Kalau mau amannya harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, yaitu di atas 1985 minimal ya. Ya kurang lebih sekian untuk analisa saham harian 19 April 2021 hari Senin ya. Untuk saham-saham BRIS, BRIS, BPTN, RALS, Link, Duit, WSKT, ITMG, WIKA, MPMX, PTPS, MJS, MTWI, dan IRA. Sekian dan terima kasih.